Di sub ketiga, bab ke-6 kali ini, kita akan belajar mengenai hal yang paling kita senangi. Hal yang kalau tidak ada, ini bisa membuat hati kita resah. Dan hal di saat pandemi sekarang ini mulai sulit dicari keberadaannya. Oke, betul. Hari ini kita akan membahas mengenai uang atau biasa disebut alat pembayaran. Di sub kemarin kita sudah membahas alat pembayaran terbagi menjadi dua. Ada alat pembayaran tunai berupa uang kertas dan uang logam, dan juga ada alat pembayaran non tunai berupa apa? Seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, kartu debit, dan yang paling kita sering gunakan saat ini adalah uang elektronik. Pada hari ini kita akan fokus untuk membahas mengenai uang. Pada materi alat pembayaran kali ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai sejarah alat pembayaran. Nah, yang kita tahu pada zaman sekarang ini, zaman kita, alat pembayaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, berjenis uang kartal, dan yang kedua, berjenis uang giral. Nah, ternyata dari zaman dulu, alat pembayaran itu sudah ada, tapi bentuknya beda. Khususnya pada saat zaman primitif atau zaman istilahnya purba lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, pada zaman itu, manusia itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya untuk makan, minum. Nah, nanti kita akan bahas apa sih alat pembayaran yang mereka gunakan. Terus sebelum ke uang kertas sekarang nih, ada alat pembayaran apa aja gitu. Nanti kita bahas. Yang kedua, mengenai pengertian uang. Nah, pengertian uang ini ada menurut undang-undang dan juga ada yang menurut umumnya. Yang ketiga, syarat-syarat uang atau syarat-syarat suatu benda bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, dalam sejarahnya alat pembayaran itu ada banyak. Ada berbentuk barang, ada berbentuk logam, ada berbentuk kertas. Nah, nanti kita akan belajar apakah uang alat pembayaran tersebut memenuhi syarat-syarat uang gitu. Yang keempat, mengenai fungsi uang. Yang kita tahu bahwa fungsi uang itu hanya sebatas alat jual beli. Nyatanya tidak sekecil itu gitu fungsinya, tapi banyak fungsinya. Nanti kita akan perdalam. Yang kelima, mengenai jenis-jenis uang. Yang keenam, mengenai unsur pengaman rupiah. Nah, maksud unsur pengaman rupiah adalah agar si uang rupiah itu tidak mudah dipalsukan. Yang kita tahu hanya sebatas dilihat, diraba, diterawang. Tapi aslinya kalau kita perdalam sekarang, itu ada banyak unsur pengamannya. Ada yang bisa terlihat oleh mata langsung dan ada yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Nanti kita akan perdalam juga. Yang ketujuh, mengenai alat pembayaran non tunai. Jadi setelah kita bahas alat pembayaran tunai nih, yang ini syarat-syaratnya, fungsi, jenis. Nah, akan kurang kalau kita juga tidak membahas mengenai alat pembayaran non tunai. Sejarah alat pembayaran. Nah, alat pembayaran ini yang kita tahu sekarang itu menggunakan kertas ternyata memiliki sejarah yang panjang sampai ke tahap sekarang. Nah, untuk sejarah alat pembayaran, Bapak membaginya menjadi 5 tahap. Yang pertama, ini adalah tahap barter. Nah, Bapak yakin kalian udah tahu nih, barter itu apa? Barter itu adalah tahapan penukaran barang dengan barang. Nah, tahap barter ini terjadi pada zaman primitif atau zaman dulu sekali gitu. Nah, pada zaman ini masyarakat masih hidup berpindah-pindah, artinya nomaden, tidak menetap. Masyarakat juga hidupnya masih amat sangat tergantung kepada alam. Dan masyarakat pada zaman ini kebutuhannya itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, dan juga tempat tinggal, mungkin beberapa. Nah, tahap barter ini tidak bertahan lama. Karena apa? Karena memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, yang pertama, sulit menemukan orang yang selaras ingin barter dengan kita. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama untuk menemukan orang tersebut. Yang ketiga, barangnya ini tidak tahan lama. Yang keempat, barangnya ini tidak bisa dipecah menjadi satuan kecil. Nah, karena banyaknya kelemahan, akhirnya tahap barter ini ditinggalkan oleh masyarakat.
dan berganti kepada tahap uang barang. Nah, uang barang adalah barang yang diterima dan disukai secara umum oleh masyarakat, yang akhirnya uang barang ini dapat digunakan sebagai alat transaksi atau alat pembayaran. Nah, tidak semua barang bisa dikatakan uang barang. Nah, ada beberapa syarat, di antaranya yang pertama harus disukai dan diterima oleh semua masyarakat. Yang kedua, bersifat langka. Jadi kalau misalkan batu itu nggak bisa, karena kan udah banyak gitu kan. Di jalan juga banyak batu, makanya tidak bisa dipakai uang barang. Yang ketiga, memiliki nilai. Contohnya seperti apa? Seperti kerang, garam, tembakau, dan juga batu mulia. Nah, tapi tahap uang barang ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu sulit dibawa dan disimpan dalam jumlah yang banyak, dan juga tidak tahan lama, dan juga tidak dapat dibagi menjadi satuan kecil. Jadi terbayang ya, kalau zaman dulu misalkan nih Bapak mau belanja dari Tasik ke Ciamis. Misalkan nggak ada kendaraan lah, pakai kuda. Zaman dulu misalkan uang Bapak itu, uang barangnya pakai garam gitu kan. Bapak pegang garam, Bapak belanja ke Ciamis. Pas tiba di Ciamis, dari Tasik ke Ciamis, ya garamnya tidak tahan lama gitu, udah cair. Makanya tahap uang barang ini ditinggalkan. Nah, selanjutnya diganti kepada tahap uang logam. Nah, logam mulia yang dijadikan uang harus memenuhi syarat, yaitu bernilai tinggi dan bersifat tahan lama. Contohnya seperti apa? Seperti emas, perak, perunggu, dan juga aluminium. Nah, logam mulia yang dijadikan uang logam biasanya diberi cap dan diberikan nilai. Untuk apa? Untuk menentukan nilai logam mulia tersebut. Nah, ternyata pada prosesnya, tahap uang logam ini juga memiliki banyak kelemahan. Yang pertama dan yang paling vital nih, cadangan logam di tiap negara itu berbeda. Artinya akan ada negara yang kaya banget gitu atau kaya pisan lah. Juga ada negara yang miskin karena cadangannya berbeda. Yang kedua, sulit dibawa dan disimpan dalam jumlah yang banyak karena kan berat kalau logam gitu. Makanya tahap uang logam ini juga kebanyakan ditinggalkan karena banyak kelemahan juga. Dan diganti ke zaman sekarang yaitu tahap uang kertas. Nah, uang kertas ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran selama masyarakat percaya kepada lembaga yang mengeluarkannya. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Nah, adanya uang kertas mampu menghemat penggunaan logam mulia yang sebelumnya digunakan sebagai bahan uang logam. Nah, uang kertas ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, yang pertama, mudah dibawa dan disimpan. Yang kedua, itu mudah dipecah. Maksud dipecah itu di kumanya. Ngalironan lah bahasana. Jadi 50.000 ditukar sama 20, 20, 10 gitu. Mudah dipecah. Selanjutnya, menghemat penggunaan logam mulia, dan yang paling utama peredarannya dapat disesuaikan. Jadi kan kalau logam mulia itu istilahnya tergantung negaranya punya atau tidak logam mulia. Nah, kalau uang kertas tiap negara bisa menyesuaikan berapa jumlahnya yang mau disebarkan ke masyarakat. Nah, tahap uang kertas ini masih digunakan, dan juga seiring berkembangnya zaman, maka ada juga nih tahap uang baru, yaitu tahap uang giral. Nah, uang giral ini digunakan khususnya untuk transaksi-transaksi berjumlah besar. Karena apa? Uang kertas juga ada kelemahan nih. Uang kertas emang mudah dibawa, mudah disimpan, tapi kalau untuk transaksi besar, contohlah 10 juta atau 100 juta, kan kita lama menghitungnya. Maka kalau untuk transaksi besar yang digunakannya biasanya yaitu uang giral. Uang giral contohnya apa? Seperti giro, cek, wesel, kartu kredit, kartu debit, dan juga yang biasa kita pakai sekarang adalah uang elektronik. Pengertian uang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Secara umum,
Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang. Syarat-syarat uang atau syarat suatu benda bisa dikatakan alat pembayaran. Yang pertama, disenangi dan dapat diterima secara umum. Dari zaman uang barang, uang logam, uang kertas, dan juga sekarang nih uang giral, itu semuanya memenuhi syarat pertama, yaitu disenangi dan dapat diterima secara umum, makanya bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ini dapat dibuktikan dengan uang kertas sekarang. Misalkan nih uang 1000, warnanya ini nih agak kekuning-kuningan kan? Misalkan uang 1000 ini kita simpan selama 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Warnanya berubah tidak gitu kan? Kan tidak. Artinya apa? Uang ini tahan lama dan juga tidak mudah rusak. Kalau tidak mudah rusak dapat dilihat ketika misalkan nih kita bandingkan antara uang dan kertas HPS. Kita celupkan kedua kertas ini ke misalkan air. Kita lihat nih kertas HPS kan biasanya mudah rusak kalau terkena air. Beda dengan uang. Uang meskipun misalkan kecuci di mesin cuci biasanya masih tetap bagus gitu. Artinya apa? Uang kertas ini tidak mudah rusak. Yang ketiga, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Ini dilihatnya dalam hal apa? Dilihatnya dalam hal misalkan nih 10.000 itu dapat 1 mangkuk bakso. Dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, itu tetap 10.000 itu 1 mangkuk bakso. Artinya apa? Nilainya tetap. Nah, ini akan tidak memenuhi syarat ketika misalkan hari ini nih. Hari ini 10.000 itu 1 mangkuk bakso. Pas besok ternyata untuk 1 mangkuk bakso itu harus 20.000 gitu. Besoknya lagi hari ketiga ternyata turun lagi. 1 mangkuk bakso itu 10.000. Nah, kalau seperti itu artinya uangnya nilainya tidak tetap gitu. Yang keempat, mudah disimpan dan mudah dipindahkan atau dibawa kemana-mana tanpa kesulitan. Sebetulnya uang kertas ini sudah mudah dibawa kemana-mana. Khususnya mungkin bagi kita ya, kaum-kaum yang uangnya ya sekieu-kieu wae gitu kan. Nah, malahan untuk zaman sekarang, bawa uang 1 miliar, bawa uang 100 juta, 500 juta, itu mudah. Dengan cara apa? Cukup membawa 1 kartu aja, 1 kartu debit, itu udah bisa gitu. Ataupun beberapa lembar cek gitu. Kita bisa membawa uang bahkan sampai puluhan miliar. Yang kelima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Maksud dibaginya itu kayak apa ya? Bapak tahunya bahasa Sundanya lah. Sundanya itu ngalironan gitu. Atau nukeran. Kan dibagi itu contohnya 50.000 ditukar dengan 20.000, 2 dan juga 10.000. Meskipun ditukar tapi nilainya tetap sama gitu. Yang keenam memiliki satu kualitas saja dan yang ketujuh jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Fungsi uang. Nah, pada awal kemunculannya, uang itu berfungsi sebagai dua hal, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Ini disebut fungsi asli. Nah, seiring berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, uang itu fungsinya tidak hanya dua, berkembang menjadi fungsi turunan. Nah, untuk pembahasannya, kita bahas dulu mengenai fungsi aslinya. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Nah, uang dapat digunakan sebagai alat penukaran semua kebutuhan manusia, baik itu berupa barang ataupun berupa jasa. Artinya apa? Uang dapat memudahkan setiap orang untuk melakukan pertukaran. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Nah, dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk membandingkan nilai suatu barang dengan barang yang lainnya. Untuk fungsi turunannya, yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Uang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan manusia. Misalkan kalau kita sekolah, maka bayar SPP. Terus kalau kita misalkan ambil rumah, kita bayar sewa. Dan misalkan kita kalau punya rumahnya nih,
kita nanti bayar pajak. Artinya apa? Sebagai alat pembayaran. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, ini uang dapat berfungsi seperti ini apabila uangnya ditabung ataupun disimpan. Yang ketiga, uang sebagai alat pembentuk modal. Dalam hal ini, uang dapat digunakan sebagai pendorong usaha atau mengembangkan suatu usaha. Yang keempat adalah uang sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, dengan uang, harta yang ada di suatu daerah dapat dipindahkan ke daerah lain dengan lebih mudah. Contohnya, misal Bapak punya rumah di Tasik nih. Bapak mau pindah misalnya ke Ciamis. Nah, kan Bapak tidak mungkin untuk mengambil menggotong rumah di Tasik dipindahkan ke Ciamis gitu kan. Dengan adanya uang, Bapak bisa menjual rumah di Tasik dan membelikan lagi rumah di Ciamis. Artinya apa? Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima adalah uang sebagai alat penunjuk harga. Nah, uang dapat digunakan sebagai penunjuk harga barang di suatu pasar. Contohnya ini di satu minimarket ya. Harga susu ada yang 15.000, ada yang 16.000 gitu kan. Harga mie 16.000 seperti itu. Jenis-jenis uang. Untuk jenis uang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ini ada dua, ada uang kartal dan ada uang giral. Uang kartal adalah uang yang beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat. Ini uang yang istilahnya paling simpel lah yang kita sering pakai. Ini adalah uang kertas dan uang logam. Selanjutnya yang kedua ada uang giral. Merupakan tagihan yang ada di bank umum atau demand deposit yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Nah, ini uang giral ini merupakan uang pembayaran non-tunai. Contohnya seperti cek, giro, kartu ATM, kartu debit, dan yang paling hits sekarang ini adalah uang elektronik seperti OVO, Dana, dan yang lainnya. Yang kedua adalah berdasarkan nilainya, terbagi dua juga. Ada yang bernilai penuh dan ada yang tidak bernilai penuh. Kalau bernilai penuh merupakan uang yang unsur intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nilai intrinsik adalah nilai pembuatan uang tersebut atau nilai bahannya lah gitu. Kalau nilai nominal adalah nilai yang tertulis. Jadi kalau bernilai penuh, misalkan nih, satu koin ini nominalnya ditulis 10 juta. Nah, bahan pembuatan uangnya pun itu sama 10 juta gitu. Jadi mau ditulis nominal atau enggak, uangnya tetap 10 juta satu koin gitu. Itu bernilai penuh. Yang kedua, ada tidak bernilai penuh. Adalah uang yang memiliki nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contohnya, uang kertas yang biasa kita pakai itu tidak bernilai penuh. Misalkan uang 100.000 nih, nominalnya tertulis 100.000. Tapi apakah bahan uang ini sama 100.000 kan? Tidak gitu. Bisa jadi bahannya ini cuma misalkan ya 5.000 rupiah untuk pembuatannya. Tapi nominal ditulisnya 100.000. Makanya disebutnya tidak bernilai penuh. Syarat suatu benda untuk bisa dijadikan alat pembayaran adalah tidak mudah dipalsukan. Ini bisa kita lihat dari uang sekarang nih, uang kartal kita. Uang kartal kita dari uang kertas. Itu amat sulit dipalsukan. Dan kalau ada yang memalsukan, pasti ketemu gitu. Mau itu belanja di pasar, apalagi di supermarket, pasti langsung ketemu. Karena uang kertas ini amat sangat sulit dipalsukan. Untuk unsur pengaman rupiah ada banyak. Yang pertama, uang kertas rupiah terbuat dari serat kapas. Jadi, bukan terbuat dari kertas HPS biasa. Kalau misalkan ya, kita buat uang palsu dari kertas HPS atau kertas apalah gitu, pasti akan ketemu. Karena bahannya juga udah beda. Yang kedua, ada tanda air atau biasa disebut watermark. Ini yang digalakan di masyarakat, yang ini masih ingat gak 3M? Dilihat, diraba, diterawang, 3D kita nggak salah. Nah, ini watermark ini yang ini nih, gambar pahlawan.
yang bisa kita lihat kalau kita terawang gitu. Yang ketiga adalah benang pengaman. Benang pengaman di mana? Di sini nih, di belakangnya. Semua uang itu ada benang pengamannya, khususnya yang kertas. Yang keempat, ada cetak intaglio. Cetak intaglio, mana ya? Bapak udah lupa ini. Cetak intah. Oh iya, cetak intaglio adalah cetak kasar di uang. Ini ada di tulisan nominal, di tulisan Rp100.000, dan juga di belakangnya nominal juga. Cetak intaglio adalah cetak timbul. Kalau kalian punya uang yang masih bagus, coba kalian diraba. Di bagian ini, di bagian biasa, ini seperti kertas biasa, tapi pas di bagian cetak intaglionya yang tulisan 100.000, ini agak timbul, agak kasar. Makanya sulit dipalsukan gitu. Kalau printer biasa, ini tidak akan bisa mencetak seperti adanya cetak intaglio seperti ini. Yang kelima, ada gambar saling isi. Gambar saling isi adanya di bagian depan, yang ini nih, dan bagian belakang. Ini kalau disatukan nanti akan membentuk ini nama BI gitu kalau disatukan. Selanjutnya, yang keenam ada tinta berubah warna. Tinta berubah warna ini biasanya nih kalau uang kita lihat dari beberapa sudut pandang, dari kanan, dari kiri, ini ada berubah warna gitu. Itu pun kalau uangnya masih bagus, masih istilahnya belum lecek lah. Selanjutnya yang ketujuh ada tulisan mikro. Tulisan mikro ini adalah tulisan kecil. Adanya di mana? Nah, di bagian ini, di garis-garis ini. Sebetulnya ini bukan garis, tapi merupakan tulisan kecil yang bertuliskan Bank Indonesia. Saking banyaknya sampai membentuk seperti garis. Selanjutnya, yang kedelapan, ada cetak tidak kasat mata atau invisible ink. Invisible ink ini yang ini nih. Gambarnya di sini. Untuk invisible ink, ini hanya bisa dilihat menggunakan sinar ultraviolet. Kalau di supermarket, untuk melihat uangnya asli atau palsu, kalau kalian lihat di bawah kasir, itu ada sinar berwarna hijau atau biru biasanya. Nah, itu untuk melihat ini gambar invisible ink-nya. Kalau terlihat berarti uangnya asli. Yang 9, ada gambar tersembunyi atau latent image. Ini nih yang BI ini. Nah, kalau ini tidak memerlukan sinar ultraviolet. Gambar BI ini bisa terlihat di sudut pandang tertentu. Misalkan di sebelah kiri ini bisa terlihat gambar BI ini. Kalau dari tengah ini tidak akan terlihat gitu. Tapi biasanya kalau supermarket itu melihatnya invisible ink melalui sinar ultraviolet. Selanjutnya, yang ke-10, ini ada efek pelangi, sama juga dilihat dari sudut pandang berbeda, ini akan berubah warna gitu uangnya. Yang ke-11 ada cetak kasat mata atau visible ink. Ini juga sama seperti invisible ink. Ini kalau di uang 100.000 ada gambar peta Indonesia, tapi hanya bisa terlihat melalui sinar ultraviolet. Selanjutnya yang ke-12, tiap uang itu ada nomor seri. Dan nomor serinya pasti beda-beda. Kalau uang palsu, kalau kita lihat ya yang disita polisi gambar-gambarnya di internet, itu nilai nomor serinya hampir sama semua gitu. Makanya bisa terlihat itu uang palsu. Yang ke-13 ada mini text, sama juga seperti tulisan mikro. Dan ke-14 ada pigmen berubah warna atau irisite. Ini di sebelah sini nih. Nah, di sini nih, kalau uang 100.000 itu terlihat dari sudut pandang tertentu. Akan kurang rasanya setelah kita bahas alat pembayaran tunai kalau kita tidak membahas yang non-tunainya. Untuk yang non-tunai, ini banyak macamnya. Malahan, untuk zaman sekarang, orang-orang lebih banyak memilih yang non-tunai. Kenapa? Karena banyak promo dan banyak potongan harga. Contohnya apa? Kalau kalian main ke supermarket, contohlah Transmart, kalian lihat nih di salah satu gerai makanan suka ada. Kalau pakai misalkan uang elektronik, kalian dapat diskon 40%. Gitu kan ya? Makanya sekarang orang-orang mulai banyak beralih ke pembayaran non-tunai gitu. Nah, alat pembayaran non-tunai ada banyak macamnya. Yang pertama ada cek.
Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam ceknya. Contohnya ini nih, ada tulisan 2 miliar 700 juta rupiah. Nah, penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk. Jadi bisa diwakilkan nih penarikannya dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan. Yang kedua, ada namanya biljet giro. Nah, ini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan, si yang mengeluarkan biljet ini, kepada rekening pemegang yang disebut namanya dalam biljet ini. Jadi perbedaan antara cek dan biljet giro, kalau cek kita tarik uangnya, kalau biljet giro ini dipindahkan dari rekening pembuat biljet gironya kepada rekening yang tertulis namanya. Contoh ini nih, ada namanya Lili gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada kartu debit. Nah, kartu debit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan di mana kewajiban pengguna kartu dipenuhi dengan seketika dengan cara mengurangi secara langsung simpanan si pengguna kartu. Ini kartu debit. Nah, kalau kartu ATM itu juga sama, bisa digunakan sebagai alat transaksi, tapi bedanya kalau kartu ATM ini juga bisa digunakan untuk tarik tunai. Jadi alat pembayaran berbentuk kartu gitu sama. Yang ketiga, ada kartu kredit. Kalau kartu kredit merupakan alat pembayaran yang mempunyai prinsip buy now, pay later. Artinya apa? Beli sekarang, bayarnya nanti. Ini bahasa jadulnya ngutang itulah. Di mana pada saat transaksi, kewajiban pemegang kartu ditalangi oleh penerbit. Penerbit apa? Kartu kredit ini. Contohnya kalau ini Bank BNI. Jadi saat kita belanja, misalkan 100.000, ini ditalangi dulu sama Bank BNI. Dan kita nanti membayarnya ke bank ataupun lewat tabungan gitu. Yang terakhir, yang paling sering banyak digunakan sekarang adalah uang elektronik atau e-money. Banyak jenisnya ya. Uang elektronik ini adalah alat pembayaran berbentuk elektronik. Nilai uang yang disimpan dalam media elektronik ini dalam penggunaannya, pengguna itu harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Jadi untuk uang elektronik ini, kalau kita mau menggunakan, contohnya ya, ini misalkan Dana lah, kita harus menyimpan dulu uang gitu kan di aplikasi Dana tersebut sebelum kita bisa menggunakannya untuk transaksi. Untuk uang elektronik ini sebetulnya tidak beda jauh dengan kartu debit gitu. Kalau kartu debit berbentuk kartu, kalau uang elektronik biasanya berbentuk aplikasi, bisa di handphone, di laptop, ataupun di tab.